Oke, sambil kita tunggu Keisha sama Makai, kita awali dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan minta tolong untuk dari Kenny ya untuk bisa memimpin berdoa ya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Kenny. Masih gak? Oke, untuk pertemuan kali ini sedikit review ya. Jadi kemarin kita udah membahas serba-serbi terkait pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Nah, kali ini nanti kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan dari hewan, termasuk juga manusia ya. Nah, kenapa sih kok Kak Anas bilang ini termasuk manusia juga, hewan dan manusia? Ada yang tahu manusia itu masuk ke kingdom yang mana di antara klasifikasi 5 kingdom? Mamalia. Mamalia. Iya, apa tadi kurang jelas? Sorry, Mamalia Diandra. bukan mamalia. Oke, mamalia itu masuknya berarti ordonya ya. Untuk kingdomnya ada yang ingat? Homo sapiens siapa? Oh, bukan. Ini kalau Homo sapiens lebih ke spesies jatuhnya. Ayo, ada yang tahu nama kingdomnya? Kak Anas kasih clue deh. eh, Sebagian besar katanya itu tersusun dari bahasa Inggrisnya kata hewan. Monkey apa? Animalia bukan Kak? Iya benar Kenny, Animalia ya. Oh iya. Ya, jadi manusia itu masuk ke dalam kingdom Animalia dan oleh karena itu terkait fase pertumbuhan dan perkembangannya dia nggak jauh berbeda sama hewan. Makanya di sini Kak Anas langsung campurkan aja daripada kalian belajar 2 kali tapi pelajarannya itu sama. Seperti itu. Jadi nanti kita akan gali bersama-sama terkait bagaimana sih perkembangan dan pertumbuhan dari hewan dan manusia. Apakah sama dengan tumbuhan? Yang mana tumbuhan kan ada ini ya, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apakah manusia juga punya? Kita akan lihat nanti di materi ini. Oke. Untuk Casey sama Makaila udah kembali atau belum ya? Udah, Kak. Udah Kak, lagi login mereka Kak. Oh oke. Kalau gitu Kak Anas langsung share screen aja kalau mereka udah join lagi. Sudah terlihat belum ya? Udah, Kak. Oh, oke, sudah ya. Oke, untuk perkembangan hewan dan manusia, pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 fase. Jadi ada yang namanya fase embrionik dan fase pasca embrionik. Jadi fase embrionik itu kapan? Kalian tahu ketika kalian itu masih belum dilahirkan, sejatinya kalian itu sudah ada di dunia ini. Ada yang tahu dalam bentuk apa? Ada yang bisa menjawab? Oke. Ya, Rafael? Sebelum kita disebut bayi, kalau bayi itu kan sudah dilahirkan. Kalau masih dalam Embrio. perut,
Ya, Fetus ya, embrio. Pak. Apa? Fetus nggak, Pak? Bukan. Nama lainnya embrio nih di dalam perut Zigot, ibu. zigot. Ya, zigot itu salah satu bentuknya. Ya, itu, Kak. Oke, kalau nama lainnya yang biasa kalian kenal sebenarnya ada. Jadi kalau masyarakat umum nih, yang bukan anak biologi, itu menyebutnya sebagai janin. Pernah mendengar ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, itu. Jadi fase embrionik ini fase ketika janin itu tumbuh dan berkembang di dalam perut ibu. Lebih tepatnya rahim ya. Sedangkan untuk pasca embrionik ini dimulai ketika dia sudah dilahirkan. Untuk yang melahirkan. Tapi kalau untuk hewan yang bertelur, berarti fase embrioniknya itu ketika dia di dalam telur, sedangkan pasca embrioniknya itu ketika dia sudah menetas dari telur tersebut. Seperti itu. Nah, fase embrionik ini terdapat cukup banyak untuk tahapannya. Ada pembelahan, blastulasi, gastrulasi, morfogenesis, induksi embrionik, diferensiasi dan spesialisasi, kemudian yang terakhir adalah organogenesis. Oke, ini mungkin yang paling penting untuk kalian ketahui itu adalah nanti terkait pembelahan, kemudian terkait blastulasi, kemudian ada gastrulasi, dan organogenesis. Ini yang paling penting untuk kalian ketahui. Karena biasanya untuk terkait morfogenesis, induksi embrionik, dan diferensiasi serta spesialisasi itu sudah masuk ke dalam dibagi dalam tahapan gastrulasi dan organogenesis. Jadi untuk tahapan intinya kalian bisa sebut ada 4. Pembelahan, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Oke. Nah, sedangkan untuk fase pasca embrionik itu ada yang namanya metamorfosis dan regenerasi. Metamorfosis itu berarti pada serangga ya, biasanya. Atau mungkin amfibi juga ada yang metamorfosis, seperti katak. Itu. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk yang pertama. Nah ini yang tadi disebutkan oleh Diandra. Zigot. Jadi bagaimana sih tahapan zigot itu berubah menjadi embrio? Jadi mula-mula kalau kita berbicara tentang asal muasal zigot, kita akan kembali ke bab terkait sel reproduksi manusia. Ada yang tahu kenapa ke Anas Ralat, ada yang tahu kira-kira untuk sel kelamin dari wanita disebut apa dan sel kelamin dari yang jantan disebut apa? Telur. Kenapa, Pak? Sperma dan telur, ovum. Iya, benar untuk Keisha ya. Bagus. Jadi untuk wanita itu disebut sebagai sel telur atau ovum. Sedangkan untuk yang sel kelamin pada laki-laki itu ada sel sperma. Nah, kalian sudah mempelajari di kelas 11 terkait reproduksi ini, yang mana untuk membentuk zigot atau embrio
perlu adanya terjadi yang namanya pembuahan. Atau bisa dibilang bertemunya sel sperma dengan sel telur. Nah, kalau kita telisik lebih jauh lagi, jadi sel telur itu kan hanya satu sel ya, awalnya. Ya, Iya, Pak. awalnya hanya satu sel. Nah, bagaimana dia bisa berubah menjadi embrio yang memiliki sel bisa dibilang ada 30 atau 60 sel di dalamnya. Nah, disinilah kita mulai mempelajari hal tersebut. Jadi tahapan zigot ini untuk berubah menjadi embrio ini yang akan menjelaskan mengapa sel telur yang dibuahi ini bisa berubah menjadi janin. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk yang pertama. Jadi tahapan pertama adalah tahapan morula. Tahapan morula ini bisa disebut juga kalau di depan tadi kita sebut sebagai tahapan pembelahan sel. Jadi tahapan morula ini intinya adalah dia untuk membelah selnya. Jadi dari satu sel, dia akan membelah menjadi 2 sel. Ini masih di tahapan morula ya. Dari 2 sel menjadi 4 sel. Dari 4 sel dia menjadi 16 sel. Kali 4 aja deh. Dari 16 sel dia berubah menjadi 32 sel. Ya. Nah, ini. Jadi pada tahapan morula atau pembelahan sel, dia itu membentuk dia itu membelah sampai terbentuk 32 sel. Jadi 32 sel ini merupakan sel-sel dasar yang menjadi cikal bakal nanti terbentuknya suatu embrio, teman-teman. Jumlahnya harus 32. Iya. Karena pembelahan itu kan membelah dua-dua ya. Nah, jadi kelipatannya 2 dan biasanya untuk morula ini dia berhenti ke angka ketika angkanya sudah 32. Seperti itu. Sebenarnya ada sedikit perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia berhenti di 64. Tapi untuk kebanyakan referensi itu lebih memilih untuk berhenti di 32. Karena ketika 64 itu dia sudah masuk ke tahapan berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang karena dia awalnya hanya satu sel dan disebut sebagai ovum, ya, ini namanya ovum. Ovum. Nah, kalau 32 apakah namanya tetap disebut sebagai ovum? Apakah tetap disebut sebagai zigot? Jadi enggak ya, teman-teman. Ada namanya sendiri biar kita enggak bingung untuk menyatakannya. Jadi 32 sel ini disebut sebagai morula. Jadi ini ya. 32 sel ini disebut sebagai morula. Jadi sel-sel ini akan menggerombol membentuk struktur seperti buah murbei. Jadi dia bentuknya kalau kalian pernah lihat buah murbei, ada yang pernah lihat? Tidak. Oke, yang lebih umum lagi anggur. Iya, Kak. Nah, ya, bentuknya mirip-mirip anggur lah. Tapi lebih untuk kepadatannya atau jaraknya antar buah per buah itu lebih dekat. Seperti itu.
Nah itu. Baik, Jadi Kak. ini tahapan morula seperti itu. Berarti ya kalau tahapan morula itu habis terfertilisasi, habis itu baru dia ada tahapan morula. Iya, benar. Oh, oke 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 paham. Oke. Jadi Oke, Kak. habis fertilisasi, kemudian dia mulai membelah sampai membentuk 32 sel yang kemudian disebut sebagai morula. Kalau nggak terjadi fertilisasi, kemudian bagaimana? Sel ovum ini nggak bisa untuk yang namanya membelah. Dan pada akhirnya dia akan dikirim langsung ke bagian dinding rahim ya kalau nggak salah ya. Nah itu kemudian terjadilah yang namanya menstruasi seperti itu. Jadi kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang bagaimana ketika fertilisasi itu tidak terjadi, apa sebabnya, apa akibatnya. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana kalau fertilisasi itu terjadi. Oke, sampai sini Baik, ada Kak. pertanyaan dulu. Saya tidak. Jadi morula itu hasil dari pembelahannya. Iya, Diandra, hasil dari pembelahannya. Oke, Kak. Dan untuk tahapan ini bisa disebut sebagai tahapan pembelahan sel, boleh juga tahapan morula. Karena hasilnya kan morula ya. Sedangkan untuk tahapannya itu melibatkan pembelahan sel. Untuk tahapan yang lain nggak ada yang namanya pembelahan sel. Kak. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa, Kak. Oke, kalau gitu Kak Anas hapus dulu. Oke, yang selanjutnya adalah tahapan blastula, teman-teman. Jadi setelah morula, kita punya blastula. Nah, apa sih untuk tahapan blastula ini? Jadi untuk tahapan blastula ini, dia itu untuk selnya dia sudah tidak membelah. Tapi inti selnya itu dia mengalami pembelahan. Jadi bukan keseluruhan sel. Jadi misal ini sel, tengah ini inti ya. Ini inti sel. Tulis IS. Sedangkan ini sel. Nah, untuk tahapan blastula ini yang mengalami pembelahan itu bagian intinya aja. Jadi jumlahnya tetap 32, tapi intinya itu bagian inti dari selnya itu dia tetap membelah. Nah, pembelahan ini membentuk sebuah bola yang apa ya? Bolanya itu dia kayak bola balon diisi air. Jadi bola berisi cairan. Bola berongga berisi cairan. Nah, ini sel yang memiliki inti berupa inti sel berongga dan berisi cairan, ini disebut sebagai blastula. Sedangkan isinya si cairan ini atau rongganya ini ya, rongga dalam blastulanya ini disebut sebagai blastosol. Blastosol itu yang isinya air. Yang isinya cair. Mohon maaf, bisa diulangi? Kurang jelas. Yang tadi isinya cairan itu yang mana ya, Pak? Yang isinya cairan itu intinya, di tengah-tengahnya.
Jadi Kak Anas ulangin ya. Jadi untuk tahapan blastula ini, dia selnya itu nggak mengalami pembelahan. Tapi inti selnya dia mengalami pembelahan. Nah, hasil pembelahan inti sel tersebut itu menghasilkan sebuah bola berongga yang isinya cairan. Kak Anas ganti warna deh. Yang warna biru ya, ini ya, inti sel. Nah, ini isinya cairan. Nah, nama dari sel ini adalah blastula. Kalau nama dari inti selnya, dia adalah, ini rongganya ya. Inti selnya kan membentuk rongga. Nah, ini namanya blastosol. Bisa diterima? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, untuk tahapan blastula ada nama lainnya nih. Nama kerennya lah istilahnya. Kalau dalam mamalia, dia disebut sebagai blastosis. Jadi tahapannya disebut blastosis kalau pada mamalia. Tapi kalau Itu pada meledak ya, hewan-hewan, ya gimana sih, Mi? Blastosis itu meledak ya, Kak? Enggak, ini nama tahapannya aja. Ya kalau diumpamakan mungkin bisa mirip kayak meledak ya. Jadi yang awalnya ada inti sel, kemudian inti sel itu melebur jadi air, jadi cairan yang membentuk rongga. Kayak bergabung gitulah, Oh, oke, baik, Kak. semacam itu. Nah, tahapan ini tuh untuk mamalia biasanya disebut sebagai blastosis, tapi untuk hewan yang lain, untuk secara umum, dia disebut sebagai tahapan blastulasi. Ini untuk nama umumnya. Kalau untuk mamalia blastosis, untuk yang umum itu blastulasi. Oke, silakan. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Kak, jelas. Oke, jelas. Jelas, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dikit sampai tahap gastrula, biar masih ada 5 menit. Jadi selanjutnya setelah tahapan blastulasi atau tahapan blastula, kita akan masuk ke dalam tahapan berikutnya yang disebut sebagai tahapan gastrula. Jadi ada morula, blastula, dan gastrula. Oke, Kak Anas hapus dulu ya ini ya. Baik, Kak. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Setelah morula itu pembelahan sel, blastula itu intinya, yang inti selnya yang membelah. Nah, terus gastrula kebagian apanya dong? Nah, di gastrula ini, ya gimana, Keisha? Keisha udah tahu? Katanya luarnya, Kak. Saya kasih tahu sih, Kak. Oh, luarnya Tahu ya? ya, Kak. Oke. Luarnya, Kak. Oke, boleh.
Barangkali benar loh. Oke, makasih untuk jawabannya ya Keisha ya. Oke, bagus. Untuk tahapan gastrula ini dia itu membentuk lapisan. Benar kata Keisha. Jadi bagian luarnya nih yang Dari terlihat saya gitu itu ya. Kak. Saya kasih tahu dia katanya. Oke. Nah, jadi kalau morula itu bagian pembelahan sel, gastrula itu inti selnya. Nah, gastrula ini dia yang melibatkan bagian luar selnya. Maksudnya bagian luar itu adalah apa namanya? Membran ya, membran selnya. Jadi yang awalnya dia berbentuk berbentuk warna merah, kemudian di dalamnya ada rongga, Kak Anas kasih keterangan warna biru. Nah, di sini dia mencoba untuk membentuk yang namanya untuk pertama kalinya ya, itu awalnya dia akan membentuk rongga baru. Dia akan mencoba untuk membentuk rongga baru. Jadi akan terbentuk rongga baru yang namanya nama langkahnya itu disebut sebagai invaginasi. Nah, ini berubah. Anas kasih gambaran yang asalnya warna biru jadi warna hijau ya. Jadi tahapan ini itu disebut sebagai invaginasi. Nah, karena tadi Kak Anas bilang ya, rongganya itu berubah. Apakah nama rongganya sama? Tidak, nama rongganya berbeda. Jadi nama rongga ini adalah gastrosol. Kalau rongga di blastula itu namanya blastosol. Kalau rongga di gastrula itu namanya gastrosol. Jadi senyawa sih, kebiasaan kimia nih. Jadi sel yang memiliki gastrosol kita sebut sebagai gastrula. Oke, seperti itu teman-teman. Sampai sini bisa diterima? Bisa Kak. Oke. Sistem saya cairan nih Kak. Iya, gimana Keisha? Masih ada cairannya di dalam gastrosol. Lebih tepatnya masih ada rongganya ya. Oh. Ya. Hmm. Seperti itu. Nanti rongganya itu memang berisi cairan. Oh ya paham. Tapi yang berubah bentuk itu bagian rongganya. Oh, oke Kak. Oke. Nanti terkait perubahannya akan kita pelajari di sesi berikutnya ya. Karena ini udah masuk jam istirahat, silahkan kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Karena pasti lelah ya. Dari pagi udah ini ya. Oke, silakan. Oke, silahkan kalau kalian ingin meninggalkan room terlebih dahulu. Selamat istirahat. Terima kasih Pak. Oke, udah selesai istirahat, udah pada seger lagi ya. Sudah Kak. Oke, udah kenyang Kini belum nih? katanya nggak segar Kak. Kata Kenny. Nggak segar Ken. Bohong bet. Oh. Udah semangat Kak. Oke, ini Kak, coba kalau kasih misal, soal ke Kenny Kak. Iya? Soal ke Kenny Kak. Ngetes kalau Kenny masih segar Kak. Oke. Kenny mau Kenny? Mending kita bahas dulu Kak biar semuanya ngerti. Oke. Sebelumnya Kak Anas bilang dulu ya, kalau misal kalian mau minum atau apa, yang penting bukan makan ya. Kalau mau minum atau
makan permen deh, nggak apa deh. Silakan, biar nggak ngantuk. Kita lanjutkan ya. Baik, Kak. Oke, kita lanjutkan ke tahapan yang berikutnya ya, yang tadi ya kita lanjutkan. Jadi setelah tadi kita mempelajari tahapan morula atau pembelahan sel, kemudian ada tahapan blastula yang merupakan pembentukan rongga pada inti sel. Kemudian pada tahapan gastrula ini, sedikit review, jadi yang awalnya blastula itu dia memiliki rongga. Rongganya kita gambar dengan warna biru. Kemudian ketika di gastrula, dia rongganya berubah. Kita gambarkan dengan warna hijau. Nah, rongga yang di blastula kita sebut sebagai yang namanya tadi adalah blastosol. Ini ya. Ini tadi kita sebut sebagai blastosol. Sedangkan untuk yang di gastrula di sini dia dinamakan sebagai gastrosol. Oke, kita sampai sini. Nah, kenapa rongga ini dinamakan berbeda? Pasti kan kalian bertanya ya. Padahal kan namanya sama-sama rongga nih. Bentuknya sama-sama rongga di dalam sel. Kok beda ke Anas namanya? Nah, jadi yang menyebabkan kenapa namanya berbeda adalah karena pada tahapan gastrula atau bisa disebut juga tahapan gastrula ini sebagai gastrulasi. Ini dia membentuk 2 lapisan sel atau 3 lapisan sel, yang mana itu terbentuk karena adanya lekukan yang ada di sel tersebut. Jadi yang awalnya sebenarnya bentuknya lingkaran seperti ini, ke Anas revisi ya gambarnya. Jadinya itu seperti ini. Ada lekukannya. Oke, lekukannya terlalu ekstrim ya bentuknya. Nah, gini aja deh. Biar nggak terlalu ekstrim. Nah, otomatis dari si rongganya gastrula itu dia juga akan mengikuti bentuknya. Nah, ini yang disebut gastrosol. Bentuknya udah beda, nggak bulat lagi, nggak bola lagi bentuknya. Nah, itu kenapa kita namakan yang lain. Nggak kita pakai nama blastosol lagi. Nah, lekukan ini itu untuk membentuk yang namanya lapisan-lapisan. Jadi kalau untuk ini ya, pada gastrula memiliki 2 lapisan sel. Nih, pada lapisan 2 sel. Yang berkembang menjadi endoderm dan ektoderm. Ada yang bisa menebak endoderm itu berarti ke bagian dalam atau luar? Dalam, Kak. Oke, dalam ya. Endoderm ke dalam, sedangkan ektoderm itu keluar. Ini kalau bentuknya 2 lapisan. Tapi kalau 2 lapisan itu sebutnya dipoblastik. Ini dulu deh. Jadi kalau membentuknya 2 lapisan itu dinamakan dipoblastik. Diploblastik. Nah, tapi kalau di hewan nih, rata-rata mereka itu membentuk 3 sel. Nggak cuman 2 sel. Ralat ya. Mereka itu membentuk 3 lapisan sel. Bukan membentuk 2 lapisan sel. Ini rata-ratanya. Kebanyakan seperti itu.
Nah, apa aja? Ada yang namanya endodermis, mesoderm, dan ektoderm. Nah, sekarang kalau endo tadi dalam, ekso luar, mesoderm bagian mana nih kira-kira? Tengah. Oke, tengah ya. Kalau nggak di luar, nggak di dalam, berarti di tengah-tengah. Oke. Nah, untuk yang memiliki 3 lapis sel ini disebut sebagai triploblastik. Sorry. Triploblastik. Nah, ini. Jadi nanti lekukan itu membentuk yang namanya apa ya istilahnya ya. Ini kan lekukannya belum ekstrim ya. Nanti lama-kelamaan dia akan lebih ekstrim lagi sampai bentuknya mirip kayak gini. Nah, sangat menyempit ya. Jadi semakin apa ya istilahnya ya, semakin dia itu padat. Kak, contoh hewan yang diploblastik itu apa, Kak? Oke, nanti Kak Anas coba carikan ya. Jujur Kak Anas belum tahu sih kalau untuk yang contoh hewan diploblastik. Oke. Tapi nanti Kak Anas carikan contohnya. Nanti Kak Oke, Anas Kak, kirim di makasih. grup. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Kak, diploblastik itu ektodermnya ya? Boleh diulang, Diandra? Yang Suaranya tadi agak keputus. yang diploblastik itu tuh gastrula. Gastrula ya? Iya. Iya. Yang diploblastik ini gastrula. Jadi kalau gastrula itu tadi ya sesuai jawabannya Keisha tadi. Jadi kita udah mulai menghitung luarnya. Luar itu maksudnya lapisannya. Dan lapisan ini ada dua ya, dua jenis. Yang satu 2 lapis, ada yang 3 lapis. Oke, ada pertanyaan lain? Jimmy mau nanya, Kak. Ya, silakan Jiwi. Kak, ini kan dia kan memiliki 3 lapis gitu Kak. Endodermis, mesoderm, sama ektoderm Kak. Eh, yang katanya mereka kan dikelompokkan dalam hewan yang bersifat tripoblastik. Berarti ada yang cuma bisa 2 aja ya Kak, endodermis sama mesoderm ya Kak. Iya, Endoderm sama ektoderm aja Kak. iya. Ada yang bisa hanya 2 saja. Hewannya itu apa ya Kak? Untuk contohnya nanti Kak Anas share, nanti Kak Anas carikan dulu coba. Soalnya Kak Anas sendiri juga belum tahu ya terkait hewannya itu apa. Seperti itu. Oh, berarti ada juga nggak Kak yang kayak hanya satu doang Kak? Kalau satu itu dia masih blastula. Blastula. Oke Kak. Jadi tujuan kenapa kok ada 2 dan 3 itu karena udah mengalami gastrulasi. Kalau Oke belum Kak. mengalami gastrulasi, dia hanya punya 1 lapis dan namanya itu blastula. Oh, oke Kak. Jadi ini ya, biar teman-teman bisa paham, Kak Anas hapus dulu yang ini.
Jadi sebenarnya gastrula itu dia dengan lekukannya, dia itu membentuk lapisan. Jadi biar agak besar. Misal seperti ini. Oh, agak susah ya gambarnya di sini. Jadi dia Satu dia lagi, Kak. ini dia bagaimana tahap sih? tahap yang morula, blastula sama grastula itu bertahap kan Kak? Kayak satu Iya, gitu kan Kak? bertahap. Selesai tahap morula, tahap blastula, selesai blastula, tahap grastula. Iya, benar. Oh, oke Kak. Nah, jadi ini ya Kak Anas gambarkan. Misalkan ini hasil dari gastrulasi. Jadi dia itu melekuk dan lekukan ini mengurangi jumlah kadar cairan yang ada di dalam. Dia istilahnya kalau file itu dikompres. Kalau anduk itu berarti di apa ya namanya ya? Diremas ya Kak? Ya, diremas. Diremas sampai cairannya ini benar-benar sangat memadat, dan apa yang disebut sebagai endoderm itu adalah bagian cairan ini di dalamnya. Nanti akhirnya di bagian cairan ini terbentuk suatu lapisan. Jadi akan ada lapisan tambahan. Sebentar, Kak Anas gambarkan dengan warna lain. Jadi di sini karena ada pelekukan ini nanti akan ada lapisan di bagian dalam. Oh, nggak kelihatan ya? Nah, jadi di bagian dalam ini akan ada lapisan. Nah, ini yang dinamakan sebagai endoderm. Sedangkan yang luar tetap akan menjadi ektoderm. Ektoderm, sorry. Nah, kalau yang ada mesodermnya, dia di antara endoderm sama ektoderm, nanti di antaranya ini akan muncul sebuah lapisan baru juga, yang nanti disebut sebagai mesoderm. Jadi pelekukan ini sebenarnya itu yang mengakibatkan kenapa lapisan itu bisa terbentuk. Seperti itu. Jadi intinya gini, kalau morula itu kan bentuknya kayak buah anggur ya, bulat-bulat berkumpul ya. Nah, blastula itu bentuknya kayak anggur tanpa isi, bisa disebut kayak anggur mainan lah. Jadi dalamnya berongga. Nah, kalau di gastrula dia udah bentuknya bukan bola, karena ada lekukan. Jadi bentuknya udah nggak bulat lagi, bulat sempurna, bola sempurna, tapi ada lekukannya di dalamnya. Kayak istilahnya kayak kacang mete. Semacam itu. Udah ya. Baik Kak. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak. Kesha kayaknya mau nanya lagi Kak. Iya, silakan guys ya, kalau mau nanya lagi. Tadi Kenny nanya, Kak, cuman aku nggak bisa jawab. Mungkin aku nggak bisa jawab. Gimana? Tanya, Kay, jangan malu-malu. Mending kita lanjut aja Kak, udah nggak ada yang mau ditanyain Kak. Kenny mau nanya, Kak, Beneran tadi. nih. Kesha dia ragu-ragu gitu Kak, kebiasaan kadang Kak. Dia pengen nanya, cuma kadang nggak bisa nanya Kak, kadang saya yang nanyain Kak. Jadi kadang kalau saya nanya itu kadang bisa Kesha yang nanya Kak. Kenny, Kak, itu Kenny. Gak apa-apa, disampaikan Ken, aja. Kalau bilangin misal, aja Ken, yang apa yang dibilangin sama nah, Kesha.
nggak apa-apa. Nanti misal Kak Anas bisa bantu jawab sekarang, Kak Anas bantu jawab sekarang. Tapi kalau mungkin Kak Anas belum bisa jawab sekarang, nanti Kak Anas coba bantu carikan jawabannya. Nggak ada pertanyaan sih Kak. Udah aman Kak, bisa lanjut Kak. Beneran nih, bisa lanjut. Beneran Kak. Yakin? Kalau saya bingung nanti saya nanya Kak. Oke, kalau gitu kita lanjutin deh. Oke, setelah kita mempelajari terkait gas trula ini, maka untuk tahapan embrionik sisa satu tahapan lagi. Tahapan tersebut disebut sebagai tahapan yang namanya organogenesis. Di Berarti pembuatan organogenesis. organ ya Kak. Kak Jimmy nanya, Kak. Ya, gimana Jimmy? Kalau kata Kesha ya Kak, itu pembuatan organ ya Kak. Iya, benar. Organogenesis. Oh, Dia pembentukan organ. Jadi tadi di awal, di ini ya, slide awal, Kak Anas menampilkan bahwa ada yang namanya diferensiasi dan spesialisasi. Nah, diferensiasi dan spesialisasi ini merupakan tahapan dari organogenesis. Jadi pembentukan organ. Fungsinya tentu beda-beda nih. Jadi kalau misal ya kita ambil contoh untuk yang 3 deh. 3 lapis. Kita ambil untuk yang 3 lapis. Di sini ada endoderm, mesoderm, ektoderm. Endoderm itu digunakan untuk organ bagian dalam. Kayak contohnya itu organ pencernaan, kemudian organ pernafasan. Ini bagian dalam. Kemudian kalau mesoderm itu dia organ bagian luar. Bagian tengah, sorry. Tengah itu maksudnya seperti apa? Tengah itu maksudnya jaringan penutup sebelum di bawahnya kulit, tapi dia di luarnya organ-organ yang lain, organ pencernaan ataupun pernafasan. Jadi contohnya itu dia adalah otot. Jadi jaringan otot. Kemudian rangka atau tulang. Kemudian ada juga apa lagi ya? Sel, bukan sel namanya. Peredaran darah, saluran peredaran darah. Nah, ini contohnya. Ini untuk yang mesoderm. Jadi dia posisinya di bawah kulit, tapi ada di luar menutupi bagian-bagian tubuh yang sangat rentan. Nah, otomatis untuk yang ektoderm, tadi Kak Ana sudah bilang, jadi dia itu lebih sering kita kenal sebagai kulit. Dia yang akan membentuk kulit, sel-sel kulit. Kulit, kemudian rambut juga bisa. Kemudian ada di kulit itu ada ini ya, sistem saraf ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk organogenesis. Kak, saya mau nanya Kak, Jimmy yang nanya Kak. Ya. Itu kan organ pernapasan Kak. Bayi kan di dalam kandungan ibu gitu Pak, isinya kan air gitu Pak. Berarti organ pernapasannya itu nggak bekerja dong Pak, selama masa di kandungan gitu Pak.
Iya, untuk bayi kan dia ini ya, apa namanya, untuk mendapatkan suplai oksigennya kan dari plasenta ya. Iya, Pak. Nah, ya, jadi untuk organ pernafasannya itu memang belum bekerja. Kalau dibilang belum bekerja, ya belum bekerja. Tapi sudah ada, sudah terbentuk. Jadi saat dia baru lahir langsung bekerja gitu ya, Pak, secara otomatis ya. Iya, itulah apa ya, bisa dibilang maha kuasanya Tuhan kita semua. Amin, Pak. Bisa menciptakan sistem otomatis ya. Lahir langsung bisa Iya, Pak. nafas. Coba kalau Berarti manual. iya, Pak. Berarti bayi lebih kuat dari kita dong, Pak. Bisa hirup air selama 9 bulan, Pak. Di dalam kandungan, setahu Kak Anas, bayi itu nggak menghirup air ya. Jadi dia kan belum, apa ya istilahnya, dia kan ada di dalam suatu kantung embrio yang kalau dibilang itu air ketuban. Nah, di situ dia itu nggak menghirup airnya ya. Dia memang ada di dalam tersebut, tapi karena organ pernafasannya belum bekerja, dia itu air itu nggak masuk ke tubuhnya. Seperti itu. Oke, Pak. Jadi untuk organ pernafasan dan organ pencernaan dalam tubuh kita kan ada yang namanya katup-katup tuh. Iya, Pak. Nah, katup-katup ini kalau belum berfungsi, maka dia akan selalu tertutup. Dan ini yang membuat kalau misal bayi itu masih di dalam itu dia juga nggak bakal tenggelam ya, istilahnya ya. Iya, Pak. Dan kalau kita pun sendiri biasanya juga kadang tersedak itu pun juga akibat karena katupnya yang salah jalur ya. Iya, Kita Pak. bernafas Makan sambil sambil makan. bicara. Oke, sampai sini ada yang ditanyain lagi? Ya, enggak ada yang mau ditanya enggak? Kayaknya dari tadi tiap kali tuh. Habis nyatet, Kak. Oke. Kalian kalau mau diskusi-diskusi kayak gini juga boleh banget loh. Kak, aku izin ke toilet ya, Kak. Oke. Ditanya ke malah kabur loh, Kak. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kesha ada mau nanya tuh, tangannya tadi diangkat gitu loh. Oh iya? Silakan Keisha. Angkat tangan tadi. Oke, ini udah nggak ada yang pengen tanyain? Tidak ada sih, Kak. Oke, kalau nggak ada berarti selamat. Kalian sudah menyelesaikan pembahasan terkait fase embrionik. Yeay. Sudah selesai untuk fase embrionik. Alhamdulillah. Kak, katanya Kesha mau Alhamdulillah. pulang, Kak. Padahal masih ada 1 jam lagi loh. Gak mau 1 jam bio lagi. Gak mau katanya, Kak. Udah, Kak. Oke, Itu kata Kenny jadi sih, Kak. oh gitu ya. Ini ya tuh, Kak. Lihat Kak mukanya, Kak. Itu Kenny males kata. Padahal kami mau sih, Kak. Tapi Kenny-nya kayak gitu, Kak. Rafael sama Makai diam-diam aja nih. Itu gak makan. Rafael, ngantuk Rafael atau enggak? Oke, sedikit lanjut dulu ya. Sisa 10 menit lagi.
9 menit maksudnya. Nah, ini setelah fase embrionik kita selesai, maka kita masuk ke fase pasca embrionik. Jadi fase pasca embrionik itu pertumbuhan dan perkembangan yang biasanya sudah kalian pelajari ketika SMP maupun mungkin SMA di awal-awal ya. Jadi yang namanya metamorfosis dan regenerasi. Regenerasi itu kalau kalian bingung, regenerasi itu biasanya dialami oleh yang namanya kayak bintang laut. Jadi dia bisa apa ya? Ya sebenarnya semua makhluk hidup bisa sih beregenerasi, karena kalau kalian terluka nih, kalian punya luka, pasti kulit kalian lama-lama akan tertutup lagi kan, nggak mungkin terbuka terus kan? Iya, Kak. Iya gimana? Kenny gimana tadi? Gimana, Kak? Ya, tadi kata Geisha kalau hati yang terluka gimana? Oh, hati yang terluka. Nanti kan pasti bisa move on tuh. Nah, move on ini regenerasi berarti. Itu baru regenerasinya ya, Kak. Walaupun susah kan, tapi tetap bisa ya. Ini Kak belum move on lagi nyari. Oke, jadi regenerasi itu lebih kepada ini ya, apa namanya, penyusunan sel-sel yang mati atau sel-sel yang rusak. Seperti itu. Sedangkan kalau metamorfosis, nah ini yang kalian udah pernah pelajari. Ada yang namanya metamorfosis sempurna dan ada yang namanya metamorfosis tidak sempurna. Bedanya apa nih, teman-teman? Ada yang bisa bantu menjawab? Sempurna ada pupanya itu nggak sih, Kak? Oke, ya. Jadi yang sempurna ada pupanya ya, atau kepompong istilahnya. Sedangkan kalau yang tidak sempurna, dia itu tanpa melewati fase kepompong, dan biasanya kalau yang metamorfosis tidak sempurna itu bagian tubuhnya tidak terlalu apa ya istilahnya, berbeda jauh dari yang awal sampai yang akhir, paling nambah 1. Sedangkan kalau 1-2 lah. Kalau yang apa namanya, yang metamorfosis sempurna melalui pupa, biasanya bagian tubuhnya atau istilahnya diferensiasi atau spesialisasi dari bagian tubuhnya itu banyak bertambah setelah melalui fase pupa. Contoh ulat yang hanya memiliki apa berarti Kak, perut ya, berjalannya dengan perut, kemudian mungkin ada bagian kepala, terus bagian tempat ekskresi, kemudian ada juga bulu. Nah, ketika jadi kupu-kupu, dia tetap ada kepala, tetap ada bagian ekskresi, tetap ada bagian perut, tapi bertambah ada bagian sayap, ada bagian kaki, ada bagian apa ya, moncong ya, bagian mulutnya itu ya, seperti itu. Oke, kalau yang ini Kak Anas yakin metamorfosis itu kalian udah tahu lah ya. Nah, kalau manusia gimana nih? Pasca embrioniknya kapan? Saat dia masih di dalam jadi janin dalam tubuh nggak, Kak? Kalau di dalam tubuh berarti kalau masih janin berarti dia masih embrionik. Berarti pas masih bayi. Oke, pas masih bayi, kemudian setelah bayi jadi apa? Jadi anak-anak. Balita. Iya, jadi anak-anak, balita. Setelah itu jadi apa? Dengerin Setelah jadi anak-anak sama balita jadi apa nih? Remaja nggak, Kak? Iya, remaja. Dewasa. Ya, Habis itu habis jadi remaja tua, baru Kak. dewasa. Ya, benar. Nah, Kak. untuk pertumbuhan dan perkembangan primer dan sekundernya, untuk manusia ini ada suatu kekhususan nih. Jadi karena manusia itu melalui yang namanya tahapan remaja, pada tahapan remaja ini
untuk pertumbuhan dan perkembangan primernya itu ada ketika kalau untuk perempuan dia itu mengalami menstruasi. Sedangkan kalau untuk yang laki-laki dia itu mengalami yang namanya mimpi basah. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang sekunder itu lebih ke bagian tubuhnya. Kalau laki-laki itu tumbuhnya jakun, kemudian apalagi tumbuhnya bulu-bulu di bagian tubuh tertentu, kayak kaki atau mungkin dada, kemudian tumbuhnya otot yang membesar, seperti itu. Kak, maaf Kak, mau nanya lagi Kak. Ya, Itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna Kak? Dia nggak punya kepompong tapi dia berubahnya beda jauh. oke. Kalau manusia kita nggak pakai apa ya, istilahnya term terkait dengan metamorfosis ya. Kita nggak pakai Iya. kata-kata metamorfosis karena metamorfosis itu dia adalah suatu pertumbuhan yang mana dia mengalami tahapan yang namanya perubahan bagian tubuh. Kalau untuk manusia, dia itu nggak mengalami yang namanya penambahan bagian tubuh, tapi hanya istilahnya itu pematangan atau apa ya, pertumbuhan, perbesaran ya. Jadi misal jakun untuk laki-laki sebenarnya udah ada dari kecil, tapi untuk ketika sudah remaja itu lebih ke lebih menguat, perkembangannya lebih cepat daripada perempuan. Perempuan pun ada jakunnya. Seperti itu. Jadi untuk metamorfosis itu dikhususkan untuk hewan-hewan yang memiliki apa ya istilahnya perubahan pada tahap tertentu. Misal untuk contoh kalau untuk ini ya untuk apa namanya metamorfosis tidak sempurna ada yang namanya apa ya belalang ya mungkin ya belalang. Nah Iya Kak. anak-anak belalang dengan belalang dewasa bentuknya sama atau beda? Beda. Sama-sama. Yakin sama? Iya Kak, sama Kak. Belalang. Belalang. Bentuknya agak berbeda ya, nggak benar-benar sama ya. Bukan hanya di bagian besar kecilnya, tapi untuk struktur tubuhnya cukup berbeda sebenarnya. Nggak benar-benar sama. Seperti itu sebenarnya. Kalau manusia, Kalau katak Kak, oke, kodok Kak. oke, katak itu dia awalnya ikutnya adalah di berudu ya. Dari mulai Iya berudu, Kak. telur Berudu, berudu, kemudian punya kaki, kecebong kaki Kak. ya punya kaki, kemudian kaki belakang dulu, kemudian kaki depan, baru kemudian ekornya hilang. Nah dia masuknya metamorfosis apa kalau menurut kalian? Nggak sempurna, cuma dia berubah jauh Kak. Dibilang sempurna, tapi dia nggak punya larva, nggak punya pupa Kak. Antara dua-dua itu nggak Kak, semi sempurna Kak. Nah ini ya, jadi Kak Anas tadi kan juga mengatakan ya bahwa metamorfosis sempurna itu biasanya ditandai dengan perubahan atau penambahan bagian tubuh yang cukup banyak. Nah, di katak, setahu Kak Anas, dia itu ikutnya itu masuk ke dalam metamorfosis sempurna, walaupun dia nggak mengalami fase pupa. Kenapa? Karena dia memiliki penambahan bagian tubuh yang cukup banyak. Ada penambahan kaki belakang, kemudian ada penambahan kaki depan, kemudian dia yang awalnya bernafas dengan insang ya, kemudian berubah menjadi paru-paru, kemudian ekornya juga menghilang dan lain-lain seperti itu. Baik Kak. Oke, ini sepertinya waktunya udah habis. Mungkin sebelum Kak Anas tutup,
ada satu pertanyaan lagi deh. Kak Anas persilahkan. Tanya aja sih Kak, tanya Kenny sih Kak. Enggak, Kesha ditanya Kak. Orang minta pernah. Kan untuk biar tahu ngerti Kak. Oh, Diandra mau. Oh iya, Rafael juga. Makanya juga. Kasihan Kamu Rafael kenal. sama Makai udah diem, masih kamu ganggu mulu, Jim. Sudah tenang itu Rafael sama Makai. Rafael dia lagi itu Kak, bertapa gitu Kak. Saking seriusnya Kak. Oke, ini udah nggak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Kak. Oke, Jelas, kalau begitu nanti untuk pertanyaannya Jimmy dan Keisha terkait diploblastik, nanti Kak Anas coba carikan terlebih dahulu. Kalau sudah ada nanti Kak Anas kirimkan hasilnya di grup WA. Untuk pertemuan minggu depan, nanti kemungkinan kita akan mengerjakan ulangan harian. Jadi sistemnya nanti Kak Anas beri waktu untuk sesi yang pertama. Nanti kita akan mengadakan pertemuan dulu untuk sesi pertama. Itu Kak Anas persilahkan kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan dari mulai materi ini ya, materi pertumbuhan dan perkembangan sampai materi yang awal kemarin terkait enzim sama terkait anabolisme, katabolisme, silahkan kalau mau ditanyakan. Kemudian nanti untuk sesi berikutnya sampai pertemuan selanjutnya itu Kak Anas berikan penugasan berupa ulangan harian. Seperti itu. Baik, Oke. Kak. Oke, Kak. Oke, nanti untuk contoh soalnya nanti Kak Anas segera kirimkan ke grup. Oke, Kak. Oke. Contoh soalnya mirip. Insya Allah mirip. Alhamdulillah. Kak Anas usahakan. Nanti kalau untuk yang enzim, karena kemarin udah dapat kuis juga kalian, mungkin soalnya 11-12 sama kuis. Baik Kak. Seperti Oke, itu. Kak. Oke, kalau gitu kita tutup pertemuan kali ini. Untuk penutup kita berdoa, Kak Anas yang pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Makasih, Semangat Kak. untuk Makasih, Kak. selanjutnya. Happy weekend. Kak. Kakak juga Kak. Yeay, weekend. Pas time.